Bicara tentang kehidupan, kita tahu dan mungkin kita pernah melihat ada orang-orang yang kerjanya luar biasa, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Tapi ada juga orang-orang yang kerjanya mungkin biasa saja, tapi rezekinya luar biasa. Tentu kalau kita membahas ini dari sudut pandang akidah atau iman kita, maka kita tahu bahwa Allah sudah menentukan rezeki setiap orang itu sesuai dengan kaidahnya masing-masing, sebagaimana Nabi menjelaskan bahwa rezeki seseorang itu mengejar seseorang sebagaimana maut mengejar dia. Tapi ada hal menarik di sini yang saya ingin sampaikan di video singkat kita kali ini, bahwa ternyata kehidupan seorang mukmin itu tidak lepas dari kepantasan dia yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepantasan yang membuat Allah ridho, Allah akhirnya memberikan rezeki yang diminta atau didoakan oleh orang tadi, atau katakanlah ilmu yang dia berikan atau mungkin ilmu yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara kepantasan dalam Islam atau dalam agama yang mulia ini, menurut saya pribadi kepantasan itu dibangun oleh dua hal. Yang pertama adalah keimanan seseorang, keyakinan dia kepada Allah, dan juga ketakwaan dia kepada Allah. Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia atau semulia-semulia manusia adalah manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Menariknya kalau kita membahas dari sudut pandang ilmu, kita tahu bahwa generasi terbaik Islam, para sahabat yang sudah kita tahu karya-karya besar mereka, ya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang memang Masya Allah diberikan Allah kelapangan ilmu yang luar biasa. Apakah mereka mempelajari itu di peradaban yang saat itu sudah berdiri, yaitu peradaban Romawi dan Persia? Ternyata tidak. Mereka belajar dengan Rasulullah. Apa yang mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana meningkatkan atau menguatkan iman mereka. Mereka belajar bagaimana membersihkan hati mereka. Mereka belajar bagaimana meyakini Allah sebagai satu-satunya tempat meminta, tempat memohon, dan tempat mengadu atas semua urusannya mereka. Sehingga ternyata dari situlah hati mereka menjadi sosok atau hati yang bersih, dan ilmu itu Allah berikan pada mereka dengan hikmah-hikmah yang kadang-kadang kita nggak habis pikir bagaimana mereka mendapatkan itu semua sehingga mereka bisa mengendalikan dunia, bukan cuma mengendalikan tapi memberikan kesejahteraan kepada dunia. Lebih dari 1300 tahun lamanya dunia ini berada di bawah kemaslahatan atau mungkin dalam kendali kaum muslimin, dan Masya Allah semua bahagia di sana. Jadi poin di sini yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang kesuksesan, maka standar kesuksesan dalam Islam itu bukanlah berapa banyak, tapi seberapa kuat iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah standar kesuksesan. Kenapa? Kalau seandainya itu tidak dimiliki oleh orang-orang beriman atau orang-orang yang tidak paham, maka harta yang tidak membuat dia mendekat pada Allah, kekuasaan dia tidak membuat dia mendekat pada Allah, apapun yang Allah berikan pada orang tersebut tidak membuatnya semakin menjadi orang yang baik, dekat dengan Allah, dekat dengan agama, seterusnya. Maka lagi-lagi kalau kita bicara tentang bagaimana standar kesuksesan itu, tidak lepas dari dua hal tadi yang harus kita jaga, keimanan dan ketakwaan. Maka barang siapa yang menjaga itu, otomatis hatinya akan bersih. Allah akan berikan ilmu kepadanya, Allah akan memberikan hikmah kepadanya, Allah akan berikan segala yang dia minta. Tapi menariknya ketika ketakwaan itu sudah masuk dalam dirinya, maka yang difikirkan bukanlah dunia lagi. Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan diri bertemu dengan Allah, mempersiapkan diri untuk berada di tempat yang sangat kekal atau kekal abadi, yaitu surga. Itulah yang harus kita pikirkan. Bagaimana standar kesuksesan hidup kita itu berupa keimanan dan ketakwaan itu terus kita tingkatkan, sehingga dunia ini pada akhirnya akan mengikuti kita. Tapi pada akhirnya juga seorang mukmin yang tahu bahwa dia akan berpisah dengan dunia, dia akan bertemu dengan Allah, maka dunia ini tidak punya lagi nilai dalam hidupnya. Bahkan terlalu mungkin menurut saya masih sangat baik kalau seandainya dunia itu diletakkan di bawah kakinya. Harusnya jauh lebih hina daripada itu, karena Nabi pun sudah mencontohkan itu. Maka ketika kita bangun keimanan kita, ketakwaan kita, kepantasan kita kepada Allah dengan dua hal tadi, maka Masya Allah betapa besar karunia yang akan Allah berikan kepada kita, dan betapa banyak lagi yang akan kita rasakan tentang kebaikan dalam hidup, dan yang pada akhirnya kegelisahan yang dia rasakan itu berubah menjadi karya-karya keumatan dengan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.